Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa, sebagai agent of change memiliki kewajiban untuk memberikan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Tanpa kita sadari, perkembangan teknologi pembelajaran yang berupa teknologi digital sangat bermanfaat apabila dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat merubah gaya belajar seluruh pelajar di dunia ini menjadi lebih menarik, efisien, dan tentunya tidak monoton loh. Maka dari itu, izinkan saya, Nilam Amalia Fathiah, untuk memberikan 5 rekomendasi belajar menarik yang dapat menambah rasa ambisius kamu. Cekidot! Pertama, ada presentasi multimedia. Presentasi multimedia ini hadir sebagai next level dari metode pembelajaran yang sebelumnya dilakukan dengan metode ceramah yang kedengarannya membosankan. Nah, ketika kedua metode pembelajaran ini digabungkan atau dikolaborasikan, maka semua pihak yang berada dalam proses pembelajaran akan mendapatkan banyak benefit. Bapak dan Ibu guru bisa mempersiapkan materi pembelajaran dari jauh-jauh hari. Selain itu, siswa-siswa atau pelajar yang mendengarkan proses pembelajaran tersebut memiliki dua objek pandang yang menarik. Yang pertama adalah Bapak Ibu guru yang menyampaikan materi, lalu yang kedua adalah materi yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk menarik perhatian dengan elemen-elemen menarik yang tentunya akan menambah rasa keingintahuan dan semangat dari seorang pelajar tersebut ketika melangsungkan proses pembelajaran. Kedua, ada platform podcast dan video pembelajaran. Mungkin sejauh ini kita mengenal platform podcast dan video digital di media sosial ini sebagai ajang untuk kita mendengarkan musik, mendengarkan cerita, atau bahkan mendengarkan keseharian-keseharian dari seorang public figure yang kita senangi. Tapi sadar nggak sih, kalau kedua platform tersebut itu dirancang untuk dijadikan referensi kita sebagai orang-orang yang cocok dengan metode pembelajaran auditori atau audiovisual. Podcast ini kan merupakan sebuah media visual yang bisa kita dengarkan untuk mendengarkan lagu. Nah, podcast ini juga bisa kita sajikan dengan bentuk materi-materi pembelajaran. Nah, dengan begitu, setiap seseorang yang ingin mudah menghafal, mudah memahami sesuatu itu dengan menghafal, bisa mendengarkan dan menghafalkannya kapanpun, dimanapun. Lalu, untuk pembelajaran dengan metode audiovisual bisa kita lakukan dengan menonton video-video pembelajaran seperti yang ada di YouTube, seperti yang ada di Ruang Guru, Kuiper, atau bahkan metode pembelajaran lain yang tentunya bisa kita dengarkan kapanpun dan dimanapun. Jadi, hal ini tentunya meningkatkan intensitas seseorang untuk belajar di luar kelas dengan menggunakan teknologi-teknologi digital yang mendukung rasa keingintahuan yang bisa digunakan pelajar untuk belajar di luar kelas. 3. Ada manipulasi virtual atau gamifikasi. Udah bosan gak sih dengan latihan soal yang selalu ketemu dengan kertas dan pulpen? Nah, kalau jawabannya iya, sudah saatnya kita beralih pada latihan soal, kuis, bahkan survei yang bisa kita lakukan melalui banyak sekali platform yang sudah disediakan di media sosial. Contohnya, ada Quizizz dan Kahoot. Dalam dua platform ini, kita bisa menguji peserta didik untuk melakukan latihan soal atau bahkan mengambil nilai terbaik di antara siswa-siswa yang diujikan. Nah, sudah menarik banget kan teknologi zaman sekarang? Yang keempat, ada pertemuan online dan penggunaan electronic book. Sudah nggak asing kan dengan pertemuan atau kelas yang kita langsungkan ketika pandemi COVID-19? Hal ini sudah terbukti bahwa pertemuan atau kelas daring melalui Google Meet atau bahkan Zoom bisa kita lakukan dan terbukti secara efisien loh. Jika ibu bapak guru atau salah satu murid tidak bisa hadir di ruang kelas, maka ia tetap berkewajiban atau memiliki hak merasakan atau melangsungkan proses pembelajaran. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah penggunaan media sosial. Siapa sih yang nggak tahu kalau generasi muda ini suka banget main sosial media? Dari sini, kita bisa ambil sisi positifnya. Berupa apa? Media sosial bisa kita jadikan sebagai media untuk pengumpulan tugas. Bisa berupa posting video, posting foto, atau posting teks yang tentunya berhubungan dengan materi yang dipelajari. Itu dia 5 rekomendasi belajar menarik yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk kamu, generasi muda yang susah banget nih jauh dari handphonenya. Kita tahu bahwasannya perkembangan belajar seperti ini perlu didukung oleh berbagai pihak. Dari orang tua, dari guru, dari pemerintah, bahkan dari pelaku utamanya sendiri, yakni kita sebagai peserta didik atau pelajar yang harus memiliki keinginan untuk mengupgrade diri, bahwasannya belajar itu nggak semenegangkan itu kok. Kepada seluruh orang tua, bahwasannya bukan saatnya lagi kita melarang anak-anak untuk bermain handphone, bermain laptop, atau bermain teknologi digital. Nah, tugas sebagai orang tua adalah memantau sejauh mana anaknya ini menggunakan media sosial, karena kita perlu tahu bahwasannya media sosial dalam hal-hal positif, terutama dalam proses pembelajaran, sangat berguna. Semoga video ini bermanfaat dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.